Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Balik lagi di YouTube Afif Safi. Kali ini gua mau bahas ini tembok beli online. Bukan dong. Gua mau bahas Barcelona. Kita bakal bahas mental, internal Barcelona, kejadian-kejadian aneh, serta kedepannya akan seperti apa Barcelona. Jadi buat fans Barcelona, decul-decul, bocil-bocil yang baper, mending gak usah tonton. Lu langsung skip videonya. Tapi kalau lu fans Barcelona yang setia, siap menerima kritikan, siap mendukung Barcelona dalam keadaan apapun, silakan, mari kita bergabung. Sekali lagi, kalau yang baper-baper, sekiranya lu gak kuat mental, lu gak usah subscribe, gak apa-apa. Ini channel khusus buat fans setia Barcelona yang dalam keadaan apapun tetap Barcelona. Gokil. Kita tahu sekarang klub kita harus sadari sekarang klub kita udah nggak ada di masa kejayaan. Dimana era masa kejayaan kita udah hampir 2 kali ya. Di tahun, mungkin di era 2000, ya era 2000 sampai 2010 ke 2015 ya mungkin terakhir. Jadi kita pernah treble di tahun 2009. Ya, tahun 2009. Saat itu ada Thierry Henry, Yaya Toure. Ya, 2009 lah. Pokoknya line up 2009. Pernah lagi treble di saat ada Neymar. Ada treble. Pokoknya masa kejayaan ada di saat ada Neymar, Xavi, Iniesta. Nah, kita udah tahu sekarang pemain kita mediocre ya. Kita harus sadari, biar kalau anjing Barcelona kalah nih, bangsat Barcelona kalah nih, kok bisa sih klub keandalan gue kalah, dulu kan jago dulu, sekarang apa tuh, lu istilahin sendiri sekarang. Itu pertama yang mesti kita sadarin adalah sekarang bukan eranya Barcelona. Disinilah ujian buat fans yang benar-benar cinta sama Barcelona. Bambang Pamungkas pernah bilang, Mas BP pernah bilang, ibarat kapal kita lagi retak, ibarat kapal kita lagi karam. Ya. Jadi kalau tenggelam, kita harus tenggelam bareng-bareng. Masalahnya sekarang, apakah kita bisa menjahit kapal tersebut? Apakah Barcelona bisa menjahit retak-retak yang ada di dalam kapal tersebut, sehingga kapalnya jangan sampai kalau bisa yang tenggelam banget. Kalau bisa kita berlayar lagi. Oke? Pertama, ya kita harus sadari kalau misalkan Barcelona bukan klub yang lagi ada di top perform, alias bukan lagi berada di masa kejayaan. Pertanyaannya gimana sekarang? Apakah Barcelona masih bisa bersaing? Bisa. Karena di La Liga ya mungkin ya, Barcelona emang belum bisa fokus dengan jadwal yang padat, dengan pemain yang nggak ada di top level, nggak ada dalam perhitungan untuk bersaing dengan klub-klub Eropa, nggak ada itu. Kita masih berharap di La Liga, kita berharap di La Liganya pun mudah-mudahan Atletico kepleset, ya mudah-mudahan Madrid juga sama hancurnya, mudah-mudahan Madrid juga sama bobroknya sama Barcelona. Kita tahu Madrid juga kayak lagi apes dapat Hazard, tapi dia belum bisa memaksimalkan Hazard, atau Hazardnya yang terlalu gemuk sekarang nggak bisa lari, gue nggak tahu. Yang jelas Barcelona masih bisa bersaing, kita masih ada kesempatan di La Liga. Copa del Rey agak berat. Karena menurut gue gini, dalam internal Barcelona banyak statement-statement yang kayaknya bikin gaduh ya. Kayak misalkan Koeman bilang gini, kalau Barcelona nggak lolos Liga Champion, saya akan pergi. Nah, dia tuh emang mau pergi berarti kan ya, bangke. Emang pasti menang ntar lawan Paris. Di leg kedua emang nanti pasti ini comeback, menang 5-0, menang 6-1, menang 7-2. Pasti kalah. Lu mau pergi aja silakan gitu kan. Masalahnya kan sekarang kita lagi bangun pondasi. Yes, jadi semuanya sabar. Banyak statement yang bilang kayak gitu sih. Kayak misalkan Rivaldo aja bilang, ini adalah laga terakhir Lionel Messi di ajang Liga Champion di Camp Nou. Kemarin dibilang kayak gitu, kayak besok dia pergi ke Paris.
Rivaldo yang bilang ya, itu legend, itu orang yang berpengaruh di Barcelona. Jadi orang-orang secara mental masih mikir, anjing maksudnya gimana sih, maksudnya Messi ntar pindah ke Paris, maksudnya Messi udah nggak mau main lagi di Barcelona, kayak gitu-gitu tuh bikin gaduh. Yang udah senior yang udah alumni pada semua berkomentar ya gitu. Koeman juga kadang-kadang dia suka ngomong statement gini, ketika menang lawan Betis misalkan, ini awal yang baik, menang lawan Granada ini awal yang baik buat ketemu sama si Paris, mentalnya kita lagi naik. Enggak, beda. Lu kalau lawan Real Betis ibarat tawuran, itu musuh cuma megang garpu somai, musuh cuma megang gesper osis, gitu-gitu kan. Paris tuh kelewang, Paris tuh golok sisir, Paris tuh panah yang bisa ngenain lu kapan aja. PSG tuh kayak gitu-gitu. Udah, itu banyak statement-statement yang ngawur. Belum lagi kita bahas squad dulu ya. Squad, Barcelona nggak ideal ya untuk main di, belum ideal buat main di ajang Eropa, ajang kasta tertinggi, apalagi Liga Champion, belum ideal. Sekarang gini, gue tanya sama lu, ya bebas lu mau setuju mau nggak, lu komen aja. Sekarang apakah ini orang rata-rata ya, biasanya kalau mau sukses dia harus punya role model, ya. Kalau mau sukses kita harus punya role model. Apa ya, lu mau jadi pelawak sukses, role model lu siapa ya? Denny Cagur, Komeng, Warkop. Minimal lu nggak jauh banget ketinggalan, ada di bawahnya lah. Kecuali lu memang jati diri lu, pendirian lu oke, kayak Ronaldo, dia nggak mau jadi Maradona, dia nggak mau jadi Pele, dia nggak mau jadi Cruyff, siapapun. Gue jadi Ronaldo, jadinya bagus, Cristiano Ronaldo itu kan. Tapi kalau kemampuan lu sebatas Ronaldo. Tapi kalau lu di bawah lagi membangun tim, lagi pengen nyari-nyari formasi, lagi pengen nyari-nyari talenta, minimal ada role modelnya. Coba kita bedah Barcelona dari belakang sampai depan ya, yang ada role model yang pernah sukses gitu tuh. Biasanya orang yang mau sukses ada role model yang diikutin buat menuju kesuksesan, minimal ngikutin jejak lah. Iya kan, di kiper Ter Stegen menurut gue nggak masalah. Ter Stegen kiper Barcelona, Valdes, Victor Baia, Restu, Bravo, Ter Stegen tuh masih oke. Masih dia nggak ngikutin siapa-siapa. Gue nggak tahu dia ngefans sama Oliver Kahn atau siapa, tapi menurut gue masih oke. Tapi dan yang bangsatnya adalah musuhnya Ter Stegen kayaknya tuh bukan lawan deh. Musuhnya Ter Stegen itu malah back-backnya. Musuhnya Ter Stegen tuh Clement Lenglet yang musuh kita semua. Musuh Ter Stegen Gerard Pique yang post-power syndrome, yang ngerasa udah punya segalanya jadi bisa ngatur-ngatur. Musuhnya Titi, musuhnya nggak bisa lari, jadi Ter Stegen itu nggak masalah. Nah, kita agak maju ke depan. Gerard Pique nggak perlu pakai role model, dia nggak perlu ngikutin siapa, karena Gerard Pique pernah ngerasain treble, dia pernah juara World Cup, Euro, jadi Gerard Pique sebenarnya aman. Tapi dia harus sadarin dia bukan fisik yang dulu. Tapi Pique harus nyadarin kalau udah nggak setangguh dulu, ya. Gue paham maksudnya Ronald Koeman naro Pique waktu lawan Paris. Ya, di antara pemain junior harus ada satu pemain senior, ya. Pemain senior kalau udah loyo kadang masih bisa termaafkan apabila pemain yang lain nge-support. Pemain yang lain oke lah ada Pique di situ. Koeman bilang kita butuh ketenangan, jam terbang Pique di situ. Oke. Cuma kalau tenang doang, larinya nggak ada temen yang support, kayak gimana? Adanya Clement Lenglet, itu hitungannya kayak 10 pemain kalau ada Clement Lenglet, ya kan? Kita tahulah back, kita ambil kesuksesan role model back terbaik, Maldini, Puyol. Ini menurut gue aja ya, Beckenbauer, Baresi, Costa Curta, Nesta, Ramos, gue masih seneng Ramos walaupun di Madrid. Pepe, bahkan gue masih seneng Pepe di Madrid. Ya back gitulah ya, back tangguh. Cannavaro, itu tuh menurut gue. Ada gak di antara Barcelona sekarang yang kayak dia, yang kayak Puyol,
yang berani maju, tarungnya oke, headingnya cakep, nggak takut bola, ya kan, duelnya bagus. Ada nggak di Barcelona? Nggak ada. Kayak nggak usah lah, kayak Maldini, kayak Puyol aja, nggak ada kayak gitu. Titi katanya bisa jadi Thuram. Mana Thuram kuat, Thuram gede, badannya keker, ngebody orang jatuh, masih mau lari. Titi jogging. Titi, ayo, siapa back Barcelona yang punya role model kesuksesan? Nah, itu lini tengah nggak ada ya, itu kosong berarti lini tengah Barcelona. Main ke kiri, Jordi Alba nggak perlu role model. Menurut gue Jordi Alba bisa jadi role model next generasi. Tapi itu udah tua, udah nggak secepat dulu. Kadang kalau overlap turunnya agak lama. Masih oke buat passing-passing. Mohon maaf, kekurangan Jordi Alba apa? Fisik menurut gue. Jordi Alba kita tahu mungil lah ya, gue nggak bilang kecil, mungil. Lu kalau ketemu Kean kemarin, ketemu Mbappe, jatuh Jordi Alba, ya kan. Dulu dia masih bisa ngejar Bell, ngejar Ronaldo dulu. Sekarang udah tua Jordi Alba. Nah, nggak perlu role model. Kita ngambil ke bek kanan. Kita cari role model wing back kanan, ya, yang sukses. Menurut lu siapa ya nanti ya role model bek kanan yang sukses, wing back? Cafu, menurut gua oke. Dani Alves masih oke. Zanetti menurut gua oke. Siapa lagi ya? Maldini sempat main kanan juga masih oke sih. Zambrotta oke. Nah, bahkan Carvajal oke. Dani Carvajal. Ya, masih banyak yang bisa lu sebutin nanti. Siapa di sebelah kanan? Sergio Des, Oscar Mingueza, Sergio Roberto yang cedera mulu. Siapa di lini kanan Barcelona yang bisa nutup itu? Kecuali lu Philip Lam, badan lu kecil, main bersih, ya kan, sengkatan bersih, umpan bagus, fisik kuat, lari cepet. Oke, Sergio Des belum terbukti di Liga Champions, belum terbukti. Bahkan kalau tabrakan sama pemain mediocre, badannya kalah gede, bisa jatuh Sergio Des. Oke, kemarin dia bisa nutup Mbappe. Nggak ada, kosong di lini tengah, kosong Barcelona. Di lini tengah, di bek kanan. Kita maju lagi, kita bedah satu-satu ya. Kita maju lagi di gelandang. Busquets, Sergio Busquets, idola cules semuanya, idola kita semua. Cules. Sergio Busquets, role model gelandang tengah, defensive midfielder ya hitungannya ya. Oke, dia dulu pernah jadi role model orang. Tapi ya dia pernah juara ini itu, pernah treble, pernah World Cup, pernah Euro juga bareng Pique. Dia oke. Tapi yang udah sama penyakitnya, udah tua. Udah nggak sejago dulu instingnya. Udah harus sadar, udah bisa kok bilang ke pelatih, Pak, napas saya udah nggak kuat. Mungkin saya ngerokok kali ya sekarang, tapi nggak bilang Bapak nih, paru-paru saya udah kena, saya nggak bisa duel, saya kalah kalau 1 lawan 1, saya nggak bisa passing seakurat zaman dulu, saya lari udah nggak kuat, saya kalau ditabrak jatuh. Bilang kayak gitu Busquets. Nggak ada di lini tengah. De Jong mungkin bisa masuk, ya kan, tahu lini tengah nggak ada dulu. Ayo deh, maju lagi ke depan. Oke, ada Pedri sama De Jong. Pedri sama De Jong gimana menurut lu? Pedri kadang oke, tapi masih so-so lah. Pedri kadang naik, tapi kalau turun kelihatan banget hancurnya. Pedri juga ya oke lah untuk bisa jadi Iniesta mungkin, ya kan. Iniesta lu tahu sendiri, semua role model tuh Iniesta, role model kesuksesan. Pedri menurut gua badannya masih, fisiknya belum jadi, masih bisa dikasih kesempatan. 2 tahun lagi Pedri baru bisa jadi kayak Iniesta minimal. Pedri kuat megang bola, defend juga dia mau turun, tapi tuh dia gue bilang terlalu mungil buat benturan. Lu inget gak waktu Barcelona dibantai 7-1 sama Munchen? Itu masih Jupp Heynckes ya pelatihnya. Itu dibilang Barcelona badannya kecil, lu tabrak aja. Oke, dia jago mengolah bola, lu tabrak, mentalnya drop, lu adu fisik, lu kalah dalam mengolah bola, lu menangin secara fisik, lu ditabrak semua. Mario Gomez mainnya kasar, dengan Ribery ngotot mainnya semua. Fisik penting. Kelemahannya Pedri di situ. Dia masih oke untuk passing, masih oke untuk menekuk-nekuk, liuk-liuk, tapi secara fisik
masih jauh. De Jong juga, De Jong agak lumayan, De Jong ya, cuman kadang masih so-so lah gitu kan. Lini tengah seperti itu. Di depan role model penyerang sukses Messi, nggak usah dihitung, udah sukses Messi, tapi penyakitnya tetap udah tua. Messi di depan. Lu model lu mau milih siapa? Striker David Villa, oke. David Villa. Role model siapa sih? Thierry Henry, Ronaldinho, nggak ada sekarang. Sekarang Griezmann di depan. Griezmann udah biasa nggak megang bola ya dia ya. Jadi biasa main lama di Atletico Madrid, udah biasa nggak megang bola. Akhirnya dia ya berani turun sampai bawah, sampai maju mundur masih berani. Tapi ya udah, masih mungkin Klopp. Kita punya siapa lagi? Eto'o mungkin dulu role model Barcelona. Nggak ada Lord Braithwaite. Nggak ada. Ini kita bedah satu-satu. Pemain yang cepat di Barcelona menurut gua harus ada pemain cepat, speed. Karena sepak bola selain mengolah bola harus ada yang namanya fisik, yang harus ada yang namanya lari, harus ada kekuatan. Barcelona nggak punya kekuatan. Ya kira-kira seperti itu. Kenapa Barcelona nggak sebagus zaman dulu? Kenapa Barcelona nggak semenarik, sekuat zaman dulu? Karena pemainnya banyak lini-lini yang bolong, banyak Barcelona yang bukan Barcelona yang dulu. Itu. Konflik di internal. Pique ngerasa senior, marah-marah sama Griezmann. Griezmann menurut gue udah tahan lah ya sama marah-marah kayak gitu. Dan Griezmann pun udah bagus bantuin sampai turun ke bawah. Tapi Pique kalau marah, dia ngeluarin aura, ngasih tahu ke orang-orang kalau dia marah. Dia marah, di sampingnya ada Des, di sampingnya ada Pedri, sampingnya ada De Jong yang ngelihat Pique marah. Orang down. Gitu-gitu yang harusnya nggak perlu lah. Nggak perlu kayak gitu-gitu. Mending kayak Messi udah sekalian diem aja. Gimana Messi sekarang? Gue udah ikhlas kalau misalkan Messi dijual. Messi dijual, kita beli striker baru yang punya kecepatan, punya fisik. Kita beli gelandang yang mau turun, yang mau adu body, yang mau nolongin kalau Barcelona lagi keteter. Kita beli back yang ada role modelnya. Siapa gue nggak tahu sekarang role model back yang semacam Maldini, Puyol, Pepe, Ramos, Costa Curta, Baresi, gue nggak tahu. Jadi seperti itu. Gimana sekarang kita ke Koeman? Gue lagi percaya Koeman. Semua orang pasti pada bilang kita harus percaya dulu sama Koeman karena nggak cepat bangun tim lagi keadaan bobrok. Ya gue sepakat, tapi mulai kelihatan banget kontrasnya, mulai kelihatan banget penurunannya, zongnya kelihatan banget. Harusnya itu nggak dilakuin Koeman. Kalau emang mau membangun infrastruktur, kalau mau membangun pondasi buat tim, harusnya kalau kalah ya jangan yang telak-telak banget. Minimal lu nggak bisa nyerang, kasih lihat kalau lu bisa bertahan. Koeman nunjukin udah nggak bisa nyerang, nggak bisa bertahan juga. Jadi kita harus bingung. Tapi biar bagaimanapun kita harus sabar. Kita harus tetap dukung tapi turunin ekspektasi. Ya kita ngelihat, kita harus ngerasain terseok-seok. Kita harus jangan kena isu-isu, jangan menganggap semua pemain jadi toksik. Ya intinya kita harus sabar. Kita lagi ada di bukan masa kejayaan. Mudah-mudahan Barcelona balik ke Barcelona yang sebelumnya. Oke, sekian dulu. Afif Safi, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.